Manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah memberikan petunjuk besar mengenai pilihan starting 11 MU menjelang pertandingan Liga Primer melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Ten Hag telah mengakui bahwa laga ini bisa menjadi pertandingan yang sangat menyerang dan sangat terbuka, dengan banyak intensitas di kedua ujung lapangan. Pelatih asal Belanda itu juga menekankan bahwa kedua tim akan berpikir untuk menyerang. Ini dapat memengaruhi pilihan manajer. Manuel Ugarte belum melakukan debut penuhnya di Liga Primer, dan ia bisa berada di bangku cadangan. Ten Hag lebih memilih memasang Kobbie Mainoo di posisi nomor 6 yang berpasangan dengan Christian Eriksen. Pemain Denmark telah menunjukkan kreativitas terbaiknya sejak jeda internasional. Ia membuka skor dengan upaya first time yang luar biasa melawan FC Twente pada pertengahan minggu. Pemain Denmark itu berubah dari pahlawan menjadi pecundang, dengan kesalahan fatalnya memberi Twente jalan manis untuk menyamakan kedudukan. Tetapi posisi pemain bertahan United juga menjadi penyebab kebobolan gol. Eriksen mungkin akan terus berada di starting 11 melawan mantan klubnya. Ugarte bisa digantikan oleh Mainoo di lini tengah. Lulusan Akademi United itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kebuntuan baru-baru ini melawan FC Twente. Ugarte, yang direkrut dengan harga 42 juta pound, adalah pemain berkualitas tetapi belum beradaptasi dengan gaya bermain. Dan kehilangan bola sebanyak 17 kali pada pertengahan pekan, dengan akurasi umpan sebesar 81%. Eriksen jauh lebih baik dalam kontrol bolanya dengan 93% umpan berhasil, dan ini adalah kata kunci yang disorot oleh Ten Hag selama sesi tanya jawab menjelang kunjungan Spurs ke Old Trafford. Striker anyar Tottenham, Dominic Solanke, telah menyatakan bahwa Tottenham Hotspur tidak takut menghadapi Manchester United dalam pertandingan Liga Primer yang akan berlangsung hari ini di Old Trafford. Setelah gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan pertamanya, penyerang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam timnas Nigeria itu, kini telah mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut dan tampil percaya diri. Pemain berusia 27 tahun itu datang ke Tottenham Hotspur dengan banyak harapan, karena dianggap sebagai penerus Harry Kane dan biaya transfernya yang sangat besar, yang menjadikannya akuisisi termahal dalam sejarah klub. Jadi, tidak mengherankan ketika ia mulai mendapat kritik setelah gagal mencetak gol dalam pertandingan pertamanya. Tetapi ia mampu membungkam para kritikus dengan gol-golnya melawan Brentford akhir pekan lalu dan Karabah di Liga Eropa UEFA. Ia telah mencetak gol melawan MU sebanyak 2 kali, dan itu terjadi musim lalu, mencetak gol pertama di Stadion Vitality dan kemudian mencetak gol sekali lagi di Old Trafford. Ange Postecoglou tidak kalah dari Manchester United musim lalu, memenangkan pertandingan pertama di kandang dan seri di pertandingan tandang. Dengan bantuan Solanke, ia akan berharap untuk mengamankan kemenangan pertamanya di Old Trafford sebagai manajer Spurs. Erik ten Hag telah menjadi sosok penting di Manchester United sejak 2021, dan aturannya sangat ketat dalam hal privasi para pemainnya. Berbicara sebelum pertandingan melawan Spurs, Ten Hag mengungkapkan betapa banyak hal yang ia lakukan dalam persiapannya dan bahwa ia dan para pemain menghabiskan begitu banyak waktu bersama, sehingga anggota staf membiarkan mereka sendiri saat mereka tidak berada di lapangan latihan. Ia dan staf MU membiarkan mereka sendiri, karena semua sering bertemu dan menghabiskan begitu banyak waktu bersama saat MU berada di suatu musim. Ini dijelaskan Ten Hag ketika ditanya apakah ia atau anggota staf berbicara dengan para pemain di luar latihan dan pertandingan. Mengingat keseharian yang sangat intens di tempat latihan, dengan semua pertandingan yang dimainkan, tur, membuat tim pelatih dan pemain memiliki banyak momen kontak. Dan kemudian ketika mereka memiliki waktu luang,
staf pelatih membebaskan pemainnya. Kecuali, tentu saja ketika ada pemain yang menghadiri pernikahan, atau ketika sesuatu terjadi dalam keluarga, dan begitu banyak momen spesial seperti ini, Ten Hag dan staf pelatih akan menunjukkan kepedulian. Dilaporkan bahwa klub-klub Liga Primer telah setuju untuk mengubah tanggal berakhirnya bursa transfer musim panas. Periode perdagangan terakhir berakhir pada 30 Agustus, lebih dari 2 minggu setelah dimulainya musim baru. Namun, kabarnya hal ini tidak akan terjadi dalam waktu kurang dari setahun. The Times melaporkan bahwa 20 klub papan atas telah setuju bahwa bursa transfer musim panas mendatang akan ditutup pada 15 Agustus sebelum dimulainya musim 2025-2026. Ini berarti bahwa transaksi akhir musim panas yang melibatkan Aaron Ramsdale, Edin Ketia, dan mantan gelandang Manchester United Scott McTominay tidak akan terjadi jika terjadi pada tahun 2025. Perubahan yang diusulkan tampaknya logis. Karena tim-tim sekarang tidak akan dapat melakukan perubahan setelah 2 atau 3 pertandingan pertama mereka. Namun, hari terakhir bursa transfer kemungkinan tidak akan sedramatis itu, karena banyak klub berpotensi merasa puas dengan susunan skuad mereka, sesuatu yang dapat berubah drastis hanya dalam waktu 2 minggu. Perubahan tersebut diterapkan pada tahun 2018, tetapi kemudian dibatalkan 18 bulan kemudian, karena klub-klub Liga Primer merasa terancam oleh serangan mendadak dari klub-klub Eropa. Diharapkan liga-liga top Eropa lainnya akan mengikuti, tetapi tampaknya sangat tidak mungkin bahwa pejabat di Arab Saudi akan membuat perubahan apapun, mengingat jendela musim panas mereka telah ditutup. Hanya beberapa hari setelah periode perdagangan di Inggris dan sebagian besar liga-liga utama Eropa. Chelsea adalah salah satu klub yang diuntungkan dari munculnya Liga Pro Saudi, dengan The Blues mampu melepas sejumlah pemain surplus. Klub-klub dari negara Teluk tersebut mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan bintang-bintang seperti duo Liverpool, Mohamed Salah dan Alisson, atau kapten Tottenham Son Heung-min dan bintang Manchester City Kevin De Bruyne. Crystal Palace sangat tertarik pada pemain nomor 1 Sunderland, Anthony Patterson. Palace telah merambah Championship untuk mendapatkan beberapa talenta top seperti Eberechi Eze, Adam Wharton, dan Michael Olise. Dougie Freedman, direktur sepak bola Palace, memiliki kebiasaan membeli pemain-pemain hebat dari divisi kedua Inggris, khususnya Olise yang hanya dibanderol 8 juta pound saat pindah dari Reading pada Juli 2021. Namun, Manchester United juga ingin merekrut pemain berusia 24 tahun itu untuk bersaing dengan Andre Onana, karena Altay Bayindir mungkin akan hengkang karena kurangnya menit bermain. Sejak tiba dari Fenerbahce pada September 2023, pemain internasional Turki itu hanya tampil 2 kali. Patterson, yang ditaksir Sunderland sebesar 20 juta pound, diincar kedua klub untuk menambah pemain cadangan yang kompeten. Saat ini, Palace memiliki Matt Turner, pemain pinjaman dari Nottingham Forest di hari terakhir bursa transfer, untuk bertindak sebagai nomor 2 di belakang mantan kiper MU, Dean Henderson. Mantan kiper MU lainnya, Sam Johnstone, memastikan kepindahan senilai 10 juta pound ke Wolves agar bisa bermain secara regular. Manajer Palace, Oliver Glasner, juga mempertimbangkan Joe Whitworth sebagai pemain nomor 2 di belakang Dean Henderson jika Patterson malah memilih MU. Whitworth, kiper berusia 20 tahun itu, telah tampil 2 kali di Liga Primer untuk Crystal Palace, saat ini bersinar saat dipinjamkan ke Exeter City. Mencatatkan 4 clean sheet dalam 7 penampilan di League One sejauh musim ini.